Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator saya Ibu Joy Srita Yakob, dan yang terhormat pengajar praktik saya Ibu Jane Yustiana Deri. Dan perkenalkan, nama saya Sesli Karlina Garing. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado, dan saya bekerja di SD Negeri 02 Manado. Dan di saat ini kami akan membuat video pra observasi dengan rekan kerja, dan disilakan untuk perkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sutria Rindengan. Saya bekerja di SD Negeri 2 Manado dan saya mengajar di kelas 6. Nah, luar biasa ya Bu, perkenalan yang luar biasa untuk mengawali pra observasi kita di saat ini. Nah, perlu diketahui saat ini kita akan melakukan percakapan pra observasi sebelum pembelajaran sebentar dilaksanakan. Nah, tujuan utama yang akan kita lakukan saat ini yaitu sama-sama kita meningkatkan pengembangan diri, saling berbagi, memberikan hal baik. Apa yang menjadi kelebihan dari saya dibagikan, dan sebaliknya apa yang menjadi kelebihan dari Ibu Sutria dibagikan kepada saya. Nah, saya ingin mengetahui apa yang menjadi materi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Vika lakukan pada sebentar. Ya, yang menjadi materi yang akan diajarkan sebentar yaitu tentang menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan melalui kegiatan berdiskusi, tentunya siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Dan tujuan yang kedua yaitu dengan melalui penugasan, tentunya siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Ya, luar biasa ya materi, apalagi ini Ibu kelas 6. Iya, Pasti ada tantangan yang akan diterima. Dari tujuan pembelajaran, kemungkinan ada hal-hal yang akan terjadi. Nah, dari materi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, adakah gambaran masalah yang akan Ibu dapati ketika pembelajaran sebentar? Kita identifikasi dulu terlebih dahulu apa yang akan menjadi masalah. Tentunya yang menjadi masalah pada pembelajaran sebentar, yang pertama yaitu pasti siswa yang tidak memahami materi tentang upaya menjaga kesehatan pada masa pubertas. Kemudian yang menjadi masalah kedua, mungkin ada siswa yang tidak aktif dalam belajar. Tidak aktif dalam belajar dalam hal ini yaitu banyak menghayal, banyak mungkin merasa mengantuk, ya seperti itu. Kemudian tidak aktif dalam kerja kelompok. Selanjutnya ada siswa yang tidak belajar secara baik dan tidak mengontrol sosial emosionalnya. Ya, ada beberapa masalah ya Bu yang Ibu gambaran mungkin di dalam pikiran bahwa inilah dari masalah-masalah yang dari identifikasi, masalah-masalah yang akan terjadi. Tapi kita akan melihat pada saat observasi pembelajaran ya Bu. Dan sekarang dari beberapa masalah yang Ibu Sutria sudah sebutkan tadi, ada tidak rencana, tindak lanjut, strategi yang akan Ibu terapkan? Boleh disebutkan? Pastinya ada, di mana saya akan memetakan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian saya juga akan menyediakan media pembelajaran
seperti gambar, video, PPT, buku siswa, maupun juga handphone. Kemudian saya akan melibatkan siswa berdiskusi dan presentasi di depan kelas dan menerapkan metode student center serta penugasan. Ya, luar biasa ya. Rencana strategi yang akan Ibu Sutria laksanakan, tapi nanti dilihat pada observasi pembelajaran dari beberapa masalah yang Ibu Sutria laksanakan dengan strategi yang sudah akan dilaksanakan. Ada yang kemungkinan berhasil, ada yang belum, tapi saya percaya Ibu Vika mampu akan menerapkan di pembelajaran nanti. Nah, tentu dari segala persiapan-persiapan yang akan kita lakukan dan Ibu Sutria lakukan, ada rasa kepribadian, rasa tanggung jawab. Apa yang akan komitmen apa yang akan Ibu Sutria lakukan, dan mungkin siapa yang bisa membantu dalam hal ini. Tentunya dalam hal bertanggung jawab serta komitmen yang akan saya lakukan yaitu dengan mempersiapkan semua yang akan diperlukan dalam proses pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, kelompok siswa yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kemudian pada saat observasi juga pembelajaran yang dapat membantu saya yaitu rekan guru, siswa maupun juga kepala sekolah. Nah, luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa yang sudah diutarakan. Yang pasti ketika kita melakukan pembelajaran, tanggung jawab kita yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita akan belajar, dan juga tanpa rekan kerja dari guru kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, terima kasih ya Ibu Vika atas percakapan praobservasi yang luar biasa di hari ini, dan sebentar kita akan melihat Ibu Vika proses dari observasi pembelajaran dan saya akan melihat Ibu Vika dalam pembelajaran. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan. Terima kasih Bu Vika, selamat melanjutkan di observasi pembelajaran. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Jadi pada saat ini dipersilakan satu siswa untuk berdiri di depan untuk berdoa. Silakan. Kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, silakan dulu. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, jadi persilakan siswa untuk mengatur perhatian diri masing-masing. Kursi, meja diatur dengan rapi sebaik-baiknya. Ya sudah, kita akan lanjut pada pembelajaran. Sebelum lanjut pembelajaran, aku akan memanggil absen di hari ini. Afla, Hadir. Abi, hadir. Angel, Aura, Marcelino, hadir. Baby, Dapat, hadir. Ivan, Hadir. Elshifa, Hadir. Intan, Hadir. Josia, Hadir. Jovieni, Hadir. Livia, Hadir. Mikaela, Hadir. Mutiara, Hadir. Nadira, Hadir. Naswa, Nasira, Hadir. Linda, Hadir. Noval, Hadir. Raska, Hadir. Rasya Harun, Hadir. Rasya Kasim, Hadir. Ray, Artika, Hadir. Saiful, Sukma, Valerie, Hadir. Ilsha. Hadir. Oh, ternyata hari ini semuanya hadir. Ya, sebelum lanjut, aku akan bertanya, apa
apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, proses pembelajaran kita sudah memiliki kesepakatan kiranya dalam pembelajaran di sepanjang hari ini dapat kita lakukan dengan baik. Dan lagu nasional disilakan untuk siswa untuk berdiri dan bernyanyi bersama ibu kita. Ya, silakan duduk. Jadi, anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita pelajari di sepanjang hari ini, tentunya sebelumnya kami mempelajari materi tentang ciri-ciri pubertas. Nah, di dalam ciri-ciri pubertas ada ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ada ciri-ciri pubertas pada perempuan. Coba yang laki-laki bisa disebutkan ciri-ciri pubertas apa yang terjadi pada laki-laki? mengalami mimpi basah dan mengalami Berdiri, Raska boleh berdiri ataupun ya semua laki-laki boleh berdiri dan sebutkan ciri-ciri pubertas yang ada yang terjadi pada laki-laki. Silakan. mengalami mimpi basah dan perubahan fisik yang menimbulkan gangguan dan besar suara besar dan Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang ciri-ciri pubertas yang terjadi pada perempuan. Satu siswa perempuan silakan sebutkan ciri-ciri pubertas pada mengalami menstruasi, tumbuh membesar, tumbuh rambut di bagian tertentu seperti ketiak, dan tumbuh jerawat dan lain-lain. Terima kasih. Jadi materi sebelumnya tentang ciri-ciri pubertas yaitu pada laki-laki dan pada perempuan yang sudah disebutkan tadi, tentunya pada laki-laki tumbuhnya jangkut, kemudian mengalami mimpi basah, tumbuhnya perubahan sekitar ketiak dan organ reproduksi. Begitu juga ciri-ciri yang terjadi pada perempuan. Yang pertama yaitu mengalami menstruasi, kemudian pinggul membesar, dada membesar. Jadi itu termasuk dalam ciri-ciri pubertas yang terjadi pada manusia. Jadi ya, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah dengan melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Dan tujuan yang kedua adalah melalui penugasan, siswa mampu membuat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan nah, dari kedua tujuan pembelajaran tersebut, sekarang ibu ingin bertanya manfaat akan kita pelajari. Siapa siswa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya. Masyarakat adalah tahu bagaimana cara memulai
reproduksi pada laki-laki usia pubertas. Umumnya tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara 8 hingga 12 tahun. Perempuan akan mengalami pubertas pada umur 6 hingga 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki akan mengalaminya di usia 10 hingga 15 tahun. Menurut National Health Service (NHS), proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun, bisa saja mengawali masa pubertas sebelum atau setelah usia tersebut. Kedua, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan fisik. Umumnya bersifat tampak seperti perubahan fisik dan perubahan sekunder terlihat dari luar. Ciri pubertas pada laki-laki untuk perubahan fisiknya yaitu terjadinya mimpi basah merupakan reaksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mata. Mimpi basah menunjukkan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Dilansir dari situs Primrose Health, mimpi basah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Ciri pubertas pada laki-laki, perubahan sekundernya adalah tubuh, kumis, dan jimat remaja, jangkut mulai tampak membesar, suara lebih berat dan besar, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, mulut semakin tidak mendukung, bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, dan biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Perubahan primer yaitu terjadinya menstruasi atau period. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum setiap bulan. Jika ada proses pembuahan saat sel terjadi, jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan menurun dan keluar berupa darah menstruasi. Menstruasi pada perempuan menandakan berfungsinya reproduksi. Perubahan primer yang kedua yaitu diproduksinya hormon reproduksi. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Tertarik dengan lawan jenis dan tidak ingin tergantung pada orang. Yang ketiga, cara merawat organ reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat. Bagi perempuan, setelah hormon kecil, sel yang sekali pada masa awal-awal dalam menjaga diri pada masa pubertas. Di antaranya, jalilah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibu karena remaja pubertas akan mengalami emosi yang tidak stabil. Jadi, jika kalian mengalami mood ataupun perasaan yang berubah-ubah, maka sampaikan kepada orang tuamu atas pubertas. Jaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Sebelum gambar yang disajikan ini, tadi sudah
yang tidak pakaian dalam yang tidak mandi 2 kali sehari. Kemudian dari video dan gambar yang sudah disajikan tadi, kira-kira apa cara menjaga kesehatan siapa yang bisa ya? Kondisi makanan sehat, olahraga teratur dan lain-lain. Ya, terima kasih tepukan. Jadi di sini ada buku siswa yang tidak juga. Buku siswa tersebut pada masa mendatang. Silakan masing-masing kelompok membaca buku tersebut yang sudah dibacakan tadi. Jadi cara menjaga dari kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Kemudian gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian yang lama. Sekarang yang kedua, spray untuk membantu. Nomor 2, ketiga dipersilakan untuk Daven membacakan. Bagian remaja putri yang terasa lembab, gantilah minimal 4 kali sehari. Siswa yang Anda baca sampai di sini sudah mengerti pembelajaran hari ini? Sudah? Kelompok 1? Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang sudah diberikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi di setiap kelompok. Silakan. Ada kesulitan dari materi yang didiskusikan masing-masing kelompok? Ya. 2? Ya. Kelompok 3? Tidak. Jadi saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja setiap siswa di kelompok 1, kelompok 2 membuat rangkuman. Persilakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan setiap pekerjaan yang sudah diberikan. Kelompok 2 membuat poster. Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 2 videonya sudah dikirim di grup pembelajaran dan kelompok 3 materinya sudah. Tepuk semangat. Tepuk semangat.
Tepuk semangat. Ya, silakan untuk duduk pada posisi masing-masing. Kita akan lanjut untuk teknik stop. Jadi perhatikan video yang teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu, hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga? Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan. ya dari yang sudah kegiatan tadi, kira-kira dalam teknik stop tadi apa yang Anda rasakan? Penat dalam pembelajaran, banyak yang harus kita pikir. Menyerap keringat. 2. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 3. Gunakan handuk kering dan bersih untuk mengelak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan poster yang kami buat. Poster cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah Anda buat di masing-masing kelompok. Kita dapat mengerti apa saja langkah-langkah yang harus kita perbuat ketika dalam menjaga kesehatan organ reproduksi di masa pubertas. Setiap kelompok dikerjakan soal evaluasi. Ya, tepuk tangan untuk Aura. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Siapa yang boleh menjawab? Silakan. Silakan Indah. Jadi dari pertanyaan tersebut,
masing-masing sudah memberikan jawaban yang terbaik. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita di hari ini. Tentunya siapa yang bisa memimpin doa, silakan. Saiful. Teman-teman, sebelum kita akan mengakhiri pelajaran di hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Stand up, please. Greetings. Semoga hari Anda menyenangkan dan tetap semangat untuk belajar. Kali lalu, selamat siang Bu, apa kabar? Maaf lalu, ya, kali lalu di pertandingan keempat, Ibu Sesi memang ditugaskan untuk membimbing satu orang yang sejawat. Jadi dalam hal menyusun RPP, untuk RPP yang sesuai yang diharapkan di itu ada RPP berdiferensiasi, ada unsur keterampilan sosio-emosional, dan ada budaya positif yang terkandung di dalamnya, dan itu sudah dibimbing oleh Bu Sesli, dan mungkin juga sudah dilakukan observasi. Dan sebelum observasi, apakah kali lalu sudah diadakan percakapan observasi dengan sudah ya Bu? Oke, baik. Jadi itu memang tahapan dari supervisi akademik. Jadi sebelum supervisi diadakan percakapan observasi untuk menyepakati area-area mana yang akan diamati. Kemudian setelah supervisi masih ada satu tugas yang dilaksanakan oleh Ibu Sesli, yaitu melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Bu siapa? Ibu Sutri. Oh, Ibu Sutri. Ibu Sutri. Rinding. Oh, Sutria. Oh iya, Ibu Sutria. Baik Bu, jadi saat ini nanti Ibu Sesli akan melanjutkan, dan tentunya pertama akan menyampaikan tujuan percakapan, hasil analisis data observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, mungkin data sebelumnya itu mulai Ibu pakai sesuai kesepakatan hari lalu, itu yang akan dipakai percakapan pasca observasi ini. Jadi dari data hasil observasi ini. Baik, nanti setelah itu akan dilakukan percakapan umpan balik, di mana di sana juga akan dilaksanakan area pengembangan apa yang nanti akan dikembangkan, dan hasil umpan balik itu nanti akan Ibu sendiri catat seperti yang ada. Baik, jadi untuk kesempatan ini saya serahkan ke Ibu Sesi. Selamat siang Ibu Sutria. Apa kabar hari ini? Baik, Luar biasa ya. luar biasa baik. Terima kasih, kita bertemu lagi di pasca observasi ini ya, setelah Ibu Sutria melewati observasi pembelajaran. Dan perlu diketahui bersama tujuan kita melaksanakan pasca observasi ini, bahwa kita saling mengembangkan potensi dari kita masing-masing, dan terus berbagi, terlebih meningkatkan pengembangan diri kita sebagai guru dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran kepada Ibu Sutria, pembelajaran yang luar biasa yang sudah dilakukan, di mana saya pertama melaksanakan pembimbingan
penguatan RPP berdiferensiasi, berikut sampai di pasca observasi, di pra observasi sampai di observasi pembelajaran. Dan sekarang ini masuk pada pasca observasi. Ada beberapa catatan yang sudah saya lakukan pada observasi pembelajaran, yaitu sesuai dengan pra observasi yang kita lakukan pada kemarin pagi. Sudah ditemui ada beberapa gambaran masalah yang Ibu Sutria ungkapkan. Ya, ada siswa yang malas, mengantuk, yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang silakan Ibu Sutria merefleksikan kegiatan yang sudah Ibu Sutria lakukan pada observasi pembelajaran kemarin. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama adalah ada siswa yang masih menghayal dan masih mengantuk. Kemudian yang kedua, tidak ada salam pembukaan. Tidak ada salam pembukaan dalam ketika masuk proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, di dalam diskusi kelompok ada siswa yang pasif, di mana siswa hanya berdiam diri saja. Dan yang paling terakhir adalah memang pembelajaran student center ini sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada siswa juga yang tidak aktif dalam proses pembelajaran yang kemarin diajarkan oleh siswa. Oke, refleksi dari Ibu yang sudah disampaikan itu sudah tergambar pada observasi pembelajaran. Saya juga mengamati pelaksanaan pembelajaran dari Ibu Sutria pada tadi. Memang apa yang disampaikan Ibu Sutria memang sependapat dengan saya. Ada beberapa kategori yang menurut Ibu Sutria ada yang kurang dalam pembelajaran. Ini sesuai dengan lembar observasi pembelajaran yang sudah saya catat. Nah, dari proses pembelajaran diferensiasi yang Ibu Sutria lakukan, pada pra observasi Ibu Sutria mengatakan ada metode diskusi. Nah, apa dalam pembelajaran ini yang menjadi kendala dalam metode diskusi yang sudah Ibu Sutria lakukan? Jadi yang menjadi kendala dari metode diskusi yaitu seperti tadi yang sudah disampaikan, siswa masih banyak menghayal. Di dalam diskusi berkelompok ada siswa yang bekerja dan ada siswa yang masih menghayal, mengharapkan siswa yang lain untuk bekerja. Kemudian masih ada yang mengantuk di dalam kelompok karena mungkin dari pembelajaran tersebut hanya mengharapkan teman yang lain untuk membuat tugas tersebut. Nah, bagus sekali ya. Ternyata bukan cuma saya yang mengobservasi anak-anak, ternyata Ibu Sutria tahu juga kekurangan di bagian diskusi kelompok. Di pra kan kita sudah berbicara gambaran. Nah, pada observasi ada hal-hal yang sudah tercapai, tapi ada hal-hal yang belum tercapai, yaitu di diskusi ada yang mengantuk, siswa ada yang tidak aktif dalam belajar. Nah, pembelajaran yang Ibu Sutria lakukan sudah sangat baik, sudah memunculkan berdiferensiasi, berikut ada sosial emosional di situ saya lihat. Tapi tadi Ibu Sutria sebutkan ada yang tidak memberikan salam. Iya. Bisa diceritakan Ibu apa yang menjadi mungkin yang
tadi yang di awal pembelajaran tidak memberikan salam karena mungkin saya juga sebagai guru kurang memperhatikan apa yang ada di susunan RPP tersebut. Jadi kedepannya pasti akan lebih teliti lagi untuk melihat langkah-langkah yang ada agar supaya di dalam suatu langkah-langkah pembelajaran itu tidak ada yang akan terlewati. Bagus ya. Mantap. Walaupun kita sebagai guru tidak menutup kemungkinan rasa gugup, walaupun sudah dipersiapkan dengan segala sesuatu, tetap ada rasa gugup ketika kita diobservasi dalam pembelajaran. Nah, saya melihat media pembelajaran yang dilakukan Ibu Sutria sudah sangat baik, kontennya dapat, dan prosesnya sudah terjadi ketika siswa melaksanakan diskusi kelompok, walaupun tadi ada beberapa masalah atau hambatan yang Ibu Sutria dapati ketika pas di observasi pembelajaran. Nah, sekarang ada tidak rencana tindak lanjut atau strategi untuk mengatasi dari masalah yang sudah Ibu Sutria sebutkan tadi? Tentunya dari masalah yang muncul pastinya akan ada tindak lanjut selanjutnya. Yang akan saya buat selanjutnya adalah untuk siswa yang masih mengantuk, masih menghayal, tentunya akan diperbanyak untuk ice breaking dan melibatkan mereka di dalam kelompok. Jadi bukan cuma ketua kelompok saja yang bekerja, tapi mereka yang dilihat masih tidak aktif, pasif, masih berdiam diri, maka akan ditugaskan mereka yang akan membuat tugas yang diberikan oleh guru dalam suatu pembelajaran. Kemudian tentunya akan lebih efisiensi waktu, kemudian akan melihat lagi susunan RPP yang sudah disusun agar suatu pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke, mantap. Ibu Sutria, rencana tindak lanjut strategi yang akan Ibu Sutria jalankan ke depan lebih bagus lagi. Saya yakin Ibu Sutria mampu menjalankan tindak lanjut ke depan. Semoga di pembelajaran berikut sudah minim kegiatan-kegiatan siswa yang pasif, yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang yang pasti kita sebagai guru ada rasa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, mungkin Ibu Sutria bisa jelaskan bagaimana cara Ibu Sutria mempertanggungjawabkan dari tindak lanjut yang Ibu Sutria akan lakukan, dan mungkin ada bantuan dari siapa? Silakan. Terima kasih. Tentunya dari tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya juga harus bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dengan menyusun RPP, kemudian menyediakan media pembelajaran, video, gambar, PPT, bahkan handphone dari masing-masing siswa. Kemudian yang berperan di dalam berikutnya saya akan bertanggung jawab yang berperan, yang bisa membantu saya, yaitu rekan kerja, siswa maupun kepala sekolah. Oke, mantap. Rencana dan tanggung jawab. Yang pasti kita sebagai guru harus bertanggung jawab penuh. Tanpa rekan kerja kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa siswa kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dengan pimpinan. Jadi kita terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, sekarang Ibu Sutria bisa apa yang Ibu Sutria bisa sampaikan, refleksi dan umpan balik di akhir ini. Umpan balik apa yang Ibu Sutria laksanakan.
harus dilaksanakan. Jadi tentunya dari yang sudah disampaikan tadi harus ada perubahan dalam proses pembelajaran. Dari pembelajaran yang memang pada pembelajaran kemarin itu sudah membuat perbedaan di pembelajaran sebelumnya, sebelum itu. Dan kelanjutannya semoga pembelajaran ke depan lebih baik lagi dari yang kemarin, karena sudah ada tindak lanjut yang akan saya buat di dalam kelas. Oke, ternyata berdiferensiasi itu menarik ya Bu Sutria. Memang sangat luar biasa karena menghasilkan konten, proses dan produk. Dan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh Ibu Sutria di pasca observasi ini. Semoga kita ke depan sama-sama meningkatkan kompetensi kita ya Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih.